Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalifatul Rashid dari kelas 9A SMP Negeri 3 Lebu Basung. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yaitu statistika. Apa itu statistika? Menurut KBBI, 1. Statistika adalah ilmu tentang cara mengumpulkan, menabulasi, menggolong-golongkan, menganalisis, dan mencari keterangan yang berarti dari data yang berupa angka. 2. Statistika adalah pengetahuan yang berhubungan dengan pengumpulan data, penyelidikan, dan kesimpulannya berdasarkan bukti berupa catatan bilangan (angka-angka). Pernahkah kamu belajar tentang pengolah data sejak di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah? Materi statistika untuk SMP atau MTS dibagi menjadi 3, yaitu A. Mengumpulkan, mengurutkan, dan menyajikan data dengan tabel distribusi frekuensi. B. Ukuran pemusatan. C. Ukuran penyebaran (data tunggal). A. Mengumpulkan, mengurutkan, dan menyajikan data dengan tabel distribusi frekuensi. 1. Mengumpulkan data. Data adalah informasi mengenai suatu benda atau seseorang. Data merupakan informasi yang sangat berguna. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara berikut. A. Pencatatan langsung. Misalnya, Presiden ingin mengumpulkan banyak menteri di setiap kabinet negara. B. Melakukan pengamatan. Misalnya, data mengenai tinggi batang suatu tanaman dapat diamati setiap hari, kemudian dicatat. C. Melakukan percobaan. Misalnya, dengan melempar dadu ditos berisi 12, dapat mengumpulkan data mengenai mata dadu yang muncul setiap kali dadu dilempar. D. Melakukan wawancara. Misalnya, data mengenai pendapat orang terhadap suatu peristiwa dapat dikumpulkan melalui wawancara. E. Penyalin data dari sumber lain. Misalnya, kita ingin mengumpulkan data mengenai terdampak positif COVID-19 atau keluarga tidak mampu di daerah pedesaan atau perkotaan di suatu pemerintah negara. Kita bisa meminta izin ke Presiden untuk menyalin data ini. Contoh, data nilai hasil ulangan 3 Bahasa Indonesia kelas 8 yang didapat melalui proses mendata teman-teman yang mengikuti ulangan Bahasa Indonesia yang ketiga sebanyak peserta ulangan 32 siswa.
6, 7, 8, 9, 10, 6, 6, 6, 8, 8, 10, 10, 10, 7, 7, 9, 9, 6, 10, 8, 9, 7, 10, 9, 8, 7, 6, 6, 7, 8, 9, 10. 2. Mengurutkan data adalah menyusun data dari data terkecil ke data terbesar atau sebaliknya. Dari urutan dapat menentukan data terkecil dan data terbesar serta rentang dari data ini, yaitu selisih antara data terbesar dan data terkecil. Contoh, data di bawah ini adalah data yang dikumpulkan dari hasil ulangan harian 3 Bahasa Indonesia kelas 8. Kemudian, data ini diurutkan mulai dari nilai terendah ke tertinggi. Berapa nilai tertinggi dan terendah? Jawab. Nilai tertinggi adalah 10 dan nilai terendah adalah 6. 3. Menyajikan data. Data yang sudah diurutkan dapat disajikan ke dalam bentuk tabel atau diagram. Menyajikan data dalam bentuk diagram akan lebih mudah jika data sudah dibuat dalam bentuk tabel. A. Menyajikan data ke bentuk tabel. Berikut ini adalah data hasil ulangan harian 3 Bahasa Indonesia kelas 8 yang telah disajikan dalam bentuk tabel. Satu, nilainya 6. Jumlah siswa yang mendapatkan nilai 6 adalah 7. 2. Jumlah siswa mendapatkan nilai 7 adalah 6. 3. Jumlah siswa yang mendapatkan nilai 8 adalah 6. 4. Jumlah siswa yang mendapatkan nilai 9 adalah 6. Terakhir, jumlah siswa mendapatkan nilai 10 adalah 7. Data yang telah diurutkan dapat disajikan dalam bentuk tabel. Berikut ini adalah contoh data hasil pengukuran tinggi badan anak dalam satuan sentimeter yang telah diurutkan. Berdasarkan data ini, dapat membuat tabel 3 kolom sebagai berikut. 1. Banyak siswa yang memiliki tinggi badan 150 cm adalah 3. 2. Banyak siswa yang memiliki tinggi badan 153 cm adalah 7. 3. Banyak siswa yang
mempunyai tinggi badan 155 cm adalah 5. 4. Banyak siswa yang mempunyai tinggi badan 157 cm adalah 4. Terakhir, banyak siswa yang mempunyai tinggi badan 159 cm adalah 6. T sama dengan tinggi badan. F sama dengan frekuensi sama dengan banyak data yang muncul. Tabel di atas sering disebut sebagai tabel frekuensi. B. Menyajikan data ke bentuk diagram. Data yang sudah disusun dalam bentuk tabel dapat dibuat diagramnya. Dari data pada tabel hasil ulangan bahasa Inggris kelas 9 di atas dapat dibuat diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis, dan diagram lainnya sebagai berikut. 1. Diagram batang adalah diagram yang menggunakan batang-batang sebagai penunjuk banyak data. 2. Diagram lingkaran adalah diagram yang menggunakan juring-juring lingkaran sebagai penunjuk derajat banyaknya data. 3. Diagram garis adalah diagram yang menggunakan garis sebagai penunjuk tinggi rendah banyaknya data. Perhatikan contoh gambar diagram batang berikut. Gambar ini menunjukkan diagram batang dari nilai ulangan Ahmad Dino Ardianto untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam. Contoh, data barang yang dijual toko handphone. 1. Banyak handphone yang bermerek Oppo adalah 100. 2. Banyak handphone yang bermerek Samsung adalah 60. 3. Banyak handphone yang bermerek Asus adalah 75. 4. Banyak handphone merek Vivo adalah 150. Terakhir, banyak handphone yang bermerek Xiaomi adalah 125. Diagram batang dari data di atas adalah contoh diagram lingkaran berikut. Tata jenis pekerjaan di kota Sungai Tandua. 1. Jumlah penduduk
yang memiliki pekerjaan guru adalah 123.000. 2. Jumlah penduduk yang memiliki pekerjaan dokter adalah 67.000. 3. Jumlah penduduk yang memiliki pekerjaan polisi adalah 200. 4. Jumlah penduduk yang pekerjaan astronot adalah 35.000. Terakhir, jumlah penduduk yang memiliki pekerjaan pemadam kebakaran adalah 90.000. Seperti ini diagram jenis pekerjaan di Kota Sungai Tandua. Guru 85,98 derajat. Dokter capai 46,83 derajat. Polisi capai 139,81 derajat. Astronot capai 24,47 derajat. Dan pemadam kebakaran mencapai 62,91 derajat. Lihat kembali data hasil ulangan harian 3 Bahasa Indonesia kelas 8. Cara mencari sudut pusat juring lingkaran adalah sebagai berikut. Jumlah siswa mencapai 32 dan sudut satu lingkaran penuh adalah 360 derajat. Maka siswa yang mendapat nilai 6 adalah 7 siswa. Sama dengan 7 per 32 kali 360 derajat sama dengan 78,75 derajat. Siswa yang mendapat nilai 7, 8, dan 9 adalah 6 siswa. Sama dengan 6 per 32 kali 360 derajat sama dengan 67,5 derajat. Siswa yang mendapat nilai 10 adalah 7 siswa. Sama dengan 7 per 32 kali 360 derajat sama dengan 78,75 derajat. Seperti ini diagram hasil ulangan harian 3 Bahasa Indonesia kelas 8. Dari sudut-sudut yang diperoleh ini dapat dibentuk diagram lingkaran seperti di samping. Satu. Banyaknya cat tembok capai 100. 2. Banyaknya kayu adalah 500. 3. Banyaknya tanah adalah 400. 4. Banyaknya batu bata adalah 1.100. 5. Banyaknya semen adalah 900. Contoh di diagram garis berikut. Data jenis bahan bangunan untuk membuat rumah Daniel Al-Muslim. Seperti
Ini cara membuat garisnya. Empat, mengurutkan data tunggal dengan diagram batang daun. Diagram batang daun adalah diagram yang menggunakan puluhan sebagai batangnya dan satuan sebagai daunnya. Misalkan, data terdiri atas bilangan asli yang kurang dari 100 seperti 12, 23, 45, 34, 67, 56, 89, dan 78. Maka, pada diagram batang daun, angka puluhannya yaitu 1, 2, 4, 3, 6, 5, 8, dan 7. Dijadikan sebagai batang. Dan angka satuan yaitu 2, 3, 5, 4, 7, 6, 9, dan 8 sebagai daun. Langkah-langkah dalam membuat diagram batang daun adalah sebagai berikut. 1. Tuliskan angka-angka puluhan pada kolom batang. 2. Tuliskan angka-angka satuan pada kolom daun, yang penempatannya disesuaikan dengan letak angka puluhan pada kolom batang. 3. Urutkan angka-angka pada kolom batang daun, mulai dari yang terkecil. Dengan memperhatikan kolom batang daun pada tabel di atas, urutan data yang dari nilai terkecil adalah 12, 23, 34, 45, 56, 67, 78, dan 89. Jika kita ingin mengurutkan data mulai dari nilai terbesar, penyusunan nilai kolom bilangan dan kolom batang dimulai dari nilai terbesar dan urutan datanya menjadi 89, 78, 67, 56, 45, 34, 23, dan 12. Buatlah diagram batang daun dari data berikut. Kemudian, tentukan nilai tertinggi dan nilai terendahnya. Cara menjawabnya. Puluhan 3, 4, 5, 6, 7, 8. Daunnya 5, 8, 3, 7, 6, 4. 1, 6, 8, 7, 6, 9. 5, 1, 0, 5, 3, 8, 9, 6, 8. 4, 7, 7, 8, 2, 5. 6, 1, 7. Seperti ini cara menurutkannya. Nah. Puluhan
nya 3, nya 5, 8. Batangnya 4, daunnya 3, 4, 6, 7. Batangnya 5, daunnya 1, 6, 6, 7, 8, 9. Batangnya 6, daun kosong 1, 3, 5, 5, 6, 8, 8, 9. Batangnya 7, daunnya 2, 4, 5, 7, 7, 8. Batangnya 8, daunnya 1, 6, 7. Jadi, nilai yang tertinggi adalah 87, sedangkan nilai yang terendah adalah 35. Lima, penyajian data dengan tabel distribusi frekuensi. A. Tabel distribusi frekuensi data tunggal. Pada tabel distribusi frekuensi data tunggal, masing-masing nilai atau datum dan frekuensinya disajikan berdiri sendiri atau tidak dikelompokkan. Untuk lebih memahami hal tersebut, perhatikan data berikut yang merupakan hasil uji kompetensi ilmu pengetahuan alam yang diperoleh 40 orang. Perhatikan data di atas belum tersusun secara teratur. Oleh karena itu, kita masih mengalami kesulitan untuk mengetahui berapa nilai terendah, nilai tertinggi. Banyak siswa yang memperoleh nilai lebih dari 60 dan hal-hal lainnya pada di atas. Untuk mengatasi hal-hal di atas, data tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel atau daftar distribusi frekuensi dengan langkah-langkah berikut. Pertama, tentukan selisih nilai tertinggi dengan nilai terendah, yaitu 10 kurang 60 sama dengan 40. Dengan demikian, banyak baris pada tabel adalah 40 tambah 12 sama dengan 60. 2. Buatlah 3 buah kolom masing-masing untuk kolom nilai turus dan frekuensi. 3. Pada kolom nilai, tulislah data mulai dari nilai terendah yaitu 6 sampai nilai tertinggi yaitu 10. 4. Masukkan nilai-nilai pada data di atas satu demi satu ke dalam tabel dengan menggunakan turus atau tali seperti yang biasa dilakukan dalam menghitung skor pada permainan bola basket atau menghitung perolehan suara pada pemilihan umum dan kepala daerah. 5. Kelima, hitunglah banyak turus pada setiap baris. Kemudian, tulislah bilangan yang menyatakan banyak turus pada kolom frekuensi. Tabel distribusi dari data ini adalah sebagai berikut. Dari tabel atau daftar di atas, dengan mudah dapat diketahui hal-hal berikut. Pertama, nilai terendah adalah 6.
2. Nilai tertinggi adalah 10. Banyak siswa yang memperoleh nilai lebih dari 6 adalah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10 sama dengan 34. Pada tabel di atas, masing-masing baris pada kolom nilai terdiri dari satu nilai. Oleh karena itu, daftar di atas disebut tabel distribusi frekuensi. B. Tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Dalam menyusun data, sering dijumpai data yang cukup besar, sehingga selisih nilai tertinggi dengan nilai terendah sangat besar. Misalnya, data hasil ulangan tengah semester pertama Bahasa Indonesia SMK Negeri 1 Lubuk Basung berikut ini. Dari data ini terlihat banyak selisih nilai tertinggi dengan nilai terendah adalah 10 kurang 30 sama dengan 70. Sehingga tabel frekuensinya harus terdiri dari dalam kurung 36 satu baris. Padahal tidak setiap nilai mempunyai frekuensi. Dengan demikian, cara membuat daftar distribusi frekuensi seperti yang telah dibahas sebelumnya menjadi tidak praktis untuk data seperti di atas karena akan memuat baris yang sangat banyak. Untuk itu, perlu digunakan cara lain dalam penyajian data, yaitu dengan mengelompokkan nilai dengan cara berikut. 1. Tiap baris terdiri dari beberapa nilai yang disebut interval. Interval dipilih berupa bilangan ganjil, misalnya 3, 5, 7, dan seterusnya, agar nilai tengahnya berupa bilangan bulat. 2. Banyak baris yang selanjutnya disebut kelas. Jangan terlalu sedikit dan juga jangan terlalu banyak. Biasanya akan baik jika dipilih banyak kelas dari 5 sampai 15. Dari data ini dapat dibuat beberapa pengelompokan nilai sebagai berikut. Jika banyak kelas sama dengan 5, maka intervalnya adalah 10, 100 kurang 30 per 5 sama dengan 70 per 5 sama dengan 14. Jika banyak kelas sama dengan 6, maka intervalnya 100 kurang 30 per 6 sama dengan 70 per 6 sama dengan 11,67. Dibulatkan menjadi 12. Jika banyak kelas sama dengan 7, maka intervalnya sama dengan 100 kurang 30 per 7 sama dengan 70 per 7 sama dengan 10. 3. Kelas disusun berurutan dari nilai terkecil sampai nilai terbesar atau sebaliknya. Pertama, banyak kelas adalah 7. Kedua, interval kelasnya adalah 10. Interval kelas sama dengan 10, artinya tiap kelas memuat 10 nilai. Jadi, untuk kelas pertama memuat nilai 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, dan 39. Kelas kedua memuat nilai 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, dan 49. Pada tabel distribusi frekuensi ditulis 30 sampai 39, 40 sampai 49, dan seterusnya. Dengan demikian, tabel distribusi frekuensinya sebagai berikut. Jumlah frekuensi yang memiliki nilai 30 sampai 39 adalah 1. Jumlah frekuensi yang memiliki nilai 40 sampai 49 adalah 3. Jumlah frekuensi yang memiliki nilai 50 sampai 59 adalah 3. Jumlah frekuensi yang memiliki nilai 60 sampai 69 adalah 1. Jumlah frekuensi yang memiliki nilai 70 sampai 79 adalah 7. Jumlah frekuensi yang memiliki nilai 80 sampai 89 adalah 5. Jumlah frekuensi yang memiliki nilai 90 sampai 99 adalah 5. Jumlah frekuensi yang memiliki nilai 100 adalah 4. Oleh karena itu, tiap kelas terdiri dari sekelompok nilai, maka tabel ini disebut tabel distribusi frekuensi data per kelompok. Berdasarkan tabel distribusi frekuensi ini, terlihat bahwa nilai yang terbanyak diperoleh siswa adalah nilai 70 sampai 79.